Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang insya Allah soleh dan solehah? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hadis. Saya di sini akan membahas salah satu dari hadis arba'in. Silahkan disimak ya. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma faqala ya gulam inni u'allamuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmizi. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta-mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi fir raha'i ya'rifka fis syaddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Dalam riwayat selain Tirmizi, hendaklah kamu selalu mengingat Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang atau senang. Niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit atau susah. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Riwayat hidup Abdullah bin Abbas sudah banyak dikenal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan sabdanya, ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agamanya dan ajarkanlah kepadanya penafsiran Al-Quran. Nabi juga mendoakannya agar diberi hikmah 2 kali. Ada riwayat yang sah dari dirinya bahwa dia pernah melihat Jibril 2 kali. Ia adalah ulama yang kaya ilmu di kalangan umat Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya sebagai seorang anak yang patut menerima pesan beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Maksudnya, hendaklah kamu menjadi orang yang taat kepada Tuhanmu, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapat Dia di hadapanmu. Maksudnya, hendaklah beramal karenanya dengan penuh ketaatan sehingga Allah tidak memandangmu sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya kamu akan mendapati Allah menjadi penolongmu di saat situasi sulit. Seperti pernah terjadi pada kisah 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua. Sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah berkisah tentang 3 orang pemuda pada masa sebelum Islam yang terjebak dalam sebuah gua. Cerita dimulai ketika hujan turun dan mereka berteduh dalam gua di suatu gunung. Tiba-tiba saja sebongkah batu besar jatuh menutupi mulut gua dan mengurung ketiga pemuda tersebut. Mereka tak cukup tenaga untuk menggeser batu raksasa itu. Yang paling bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Coba ingat-ingat amal baik kalian yang betul-betul tulus karena Allah.
Lalu berdoalah lewat perantara amal tersebut. Semoga Allah memberi jalan keluar, kata salah seorang dari mereka. Sesaat kemudian, temannya mengadu kepada Allah dan mulai menyebutkan amal perbuatan baiknya. Doa tersebut pun terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka celah lubang gua tersebut. Namun, satupun dari mereka bertiga belum ada yang bisa keluar dari celah tersebut. Kemudian, pemuda kedua pun berdiri dan melakukan hal yang sama seperti pemuda yang pertama. Ia menyebutkan kebaikan yang pernah dilakukannya dan berdoa kepada Allah. Allah pun membuka sedikit celah lagi untuk mereka bertiga. Tapi, lagi-lagi mereka masih belum bisa keluar dari gua. Lalu, pemuda ketiga pun melakukan hal yang serupa dengan dua pemuda sebelumnya. Akhirnya, Allah pun membukakan sisanya hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang terhalang batu besar tersebut. Hadis tersebut mengungkap pesan bahwa doa yang disertai tawasul melalui amal soleh memiliki faedah yang nyata. Sebagaimana dipaparkan dalam kisah tersebut, adalah contoh dari sekian banyak kebajikan lain yang mampu menjadi solusi tatkala kita dalam situasi terdesak. Selanjutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong juga kepada Allah. Ini memberikan petunjuk supaya bertawakal kepada Allah, tidak bertuhan kepada selainnya, tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun, baik sedikit ataupun banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikannya kecukupan. Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Berapa besar ketergantungan seseorang kepada selain Allah dalam hatinya maupun dalam angan-angannya, maka sebesar itu pula ia telah menjauhkan diri dari Allah untuk bergantung kepada sesuatu yang tidak kuasa memberinya manfaat atau kerugian. Begitu juga takut kepada selain Allah. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Begitu pula dalam hal kerugian, niscaya tidak akan membahayakan kamu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Inilah yang disebut iman kepada takdir. Iman kepada takdir adalah wajib, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Apabila seorang mukmin telah yakin dengan hal itu, maka apa perlunya dia meminta kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada yang lain? Begitu pula jawaban Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril ketika ia bertanya pada beliau saat berada di langit ketika Isra Mi'raj. Apakah engkau membutuhkan pertolongan? Beliau menjawab, kalau kepadamu tidak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini menguatkan keterangan tersebut di atas. Maksudnya tidak berlawanan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sabda beliau, ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan. Maksudnya, beliau mengingatkan kepada manusia di dunia ini, terutama orang-orang soleh, bahwa mereka itu selalu dihadapkan kepada ujian dan cobaan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kami pasti memberi cobaan kepadamu sekalian dengan sesuatu berupa rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan bergembiralah orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang bila ditimpa musibah, mereka berkata, sungguh kami semua adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya lah kami kembali.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan limpahan karunia dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang terpimpin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pastilah dipenuhi pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Nah, setelah menyimak penjelasan hadis yang saya bacakan di awal, bagi kita semua yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersabar dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa setelah kesulitan selalu ada kemudahan. Dan bagi siswa-siswi SMA An-Najah, khususnya kelas 12, saya ucapkan selamat bagi yang sudah diterima di PTN. Dan bagi yang belum, tetap semangat, terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Perbanyaklah melakukan kebaikan, serta berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah yang tentunya disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita kalian. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan selain kalian membuat resume dari paparan materi yang saya jelaskan di atas, silahkan tuliskan di buku khusus kalian hadis yang saya bacakan di awal disertai dengan harakatnya. Kemudian carilah 3 kebaikan yang telah dilakukan oleh 3 pemuda yang terkurung dalam gua pada kisah tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.